Sepanjang 2025, militer Cina terus menunjukkan perkembangannya baik di kancah dalam negeri ataupun hubungannya dengan luar negeri. Beberapa topik hangat seputar militer Cina sempat menjadi sorotan, seperti konfliknya dengan Jepang terkait Taiwan, serta peresmian kapal induk pertamanya yang dilengkapi ketapel elektromagnetik, yakni kapal induk CNS Fujian. Lalu apa saja pergerakan militer Cina sepanjang 2025? Pergerakan penting militer Cina dimulai pada awal Maret 2025. Pada 1 Maret 2025, Cina mulai memberlakukan pengetatan terhadap penyebaran informasi soal militer Cina di internet. Penerbitan peraturan itu melibatkan 10 departemen termasuk Administrasi Ruang Siber Cina dan Departemen Kerja Politik Komisi Militer Pusat. Dalam peraturan itu ada 30 pasal yang mengatur soal informasi apa yang boleh dan tidak boleh disebarkan di internet terkait militer Cina. Kemudian pada 1 April 2025, Cina mulai memberlakukan peraturan militer yang telah direvisi oleh Presiden Cina Xi Jinping. Xi menginstruksikan militer untuk menerbitkan 3 aturan soal ketertiban internal militer, kode etik, dan formasi militer. Aturan itu dirancang untuk mengubah militer Cina menjadi angkatan bersenjata kelas dunia. Pada 1-2 April 2025, Cina juga menggelar latihan berskala besar perdana dengan sandi Strike Thunder 2025A. Latihan tempur selama 2 hari itu digelar di wilayah tengah dan selatan Selat Taiwan. Juru bicara Komando Latihan Cina, Kolonel Shi Yi, menyebut latihan ini bertujuan menguji pasukan dalam pengendalian wilayah, blokade, serta serangan presisi pada target-target utama. Pada Juni 2025, Cina mengerahkan 2 kapal induknya, Liaoning dan Shandong, untuk latihan di Pasifik Barat dan perairan lainnya. Latihan itu digelar untuk menguji perlindungan laut dan kemampuan tempur bersama. Namun Cina menekankan bahwa gelaran tersebut tidak ditujukan pada negara atau target tertentu. Juli 2025 menandai peluncuran bendera baru 4 cabang Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Keempat cabang itu yakni Angkatan Udara, Angkatan Siber, Angkatan Pendukung Informasi, dan Angkatan Pendukung Logistik Gabungan. Selain keempat bendera cabang itu, Cina juga meluncurkan pembentukan sistem bendera militer PLA di era baru. Bendera-bendera itu resmi digunakan mulai tanggal 1 Agustus 2025. Pada tanggal 3 September, Cina menggelar parade militer besar-besaran di Beijing. Acara itu memperingati 80 tahun kemenangan dalam perang perlawanan Cina terhadap Jepang dan perang antifasis dunia. Parade besar-besaran itu juga mengundang pemimpin dari berbagai negara termasuk Rusia, Korea Utara, dan Indonesia. Lalu pada 12 September 2025, sebanyak 30 jenazah sukarelawan rakyat Cina yang gugur dalam perang Korea dikembalikan ke Cina. Cina dan Korea Selatan telah melakukan pengembalian jenazah korban perang selama 12 tahun berturut-turut yang melibatkan 1011 jenazah relawan Cina. Pada 5 November, Cina meresmikan Fujian, kapal induk pertama Beijing yang dilengkapi ketapel elektromagnetik. Upacara peresmian itu turut dihadiri oleh Presiden Xi yang ikut memeriksa bagian kapal tersebut. Pada November 2025, konflik Jepang dan Cina mulai memanas buntut pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal isu keamanan Taiwan. Pada 14 November, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Jiang Bin, memperingatkan bahwa Jepang bakal kalah telak jika ngotot ikut campur dalam masalah Taiwan. Pada 27 November 2025, Cina merilis buku putih soal pengendalian senjata, perlucutan senjata, dan non-proliferasi Cina di era baru. Penerbitan buku putih ini dinilai menandai upaya Cina dalam pengendalian senjata secara aktif.